terlebih dahulu. Semoga pelajaran apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang terhadap upaya pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Tujuan pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami keterkaitan antara konektivitas antar ruang, aktivitas manusia, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, siswa mampu memahami jenis-jenis potensi bencana alam dan perubahan lingkungan. Jadi pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya ada 3 yang harus kalian memahami. Sebelum masuk ke materi, saya bertanya kepada teman-teman, mengapa kira-kira kalian bisa video call atau telepon dengan saudara kalian yang di beda kota maupun di luar negeri? Itu kira-kira mengapa? Ada yang tahu? Koneksi. Siapa yang tahu angkat-angkat? Kemajuan teknologi. Menurut pendapat kalian aja. Ini ada kaitannya dengan materi kita yang akan kita bahas. Adanya konektivitas antar ruang. Selain itu, ada lagi? Ada sinyal. Ya, jadi jawaban dari kalian benar. Karena adanya konektivitas antar ruang. Jadi kan kalian mempunyai HP dan saudara kalian kan mempunyai HP. Nah, dari HP ini mempunyai internet yang bisa menghubungkan suara kalian maupun gambar kalian. Bisa lewat kabel bawah tanah maupun satelit-satelit. Nah, itu pentingnya konektivitas antar ruang. Jadi kita langsung masuk saja pada materi. Sebelum materi, saya mempunyai explain terlebih dahulu. 1, 2, 3. Cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lanjut ke materi ya. Sebelum kita masuk, kalian harus mengerti dulu bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang memiliki konektivitas antar ruang yang tinggi melalui kegiatan transportasi seperti penghubungan paket tadi, perdagangan, dan komunikasi. Namun interaksi ini sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan ketika tidak ramah alam. Selain itu, meningkatkan konektivitas antar ruang melalui pembangunan transportasi, perdagangan, dan komunikasi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak pada eksploitasi sumber daya dan ketidakseimbangan lingkungan. Maka diperlukan pemahaman tentang konektivitas antar ruang yang ramah lingkungan serta upaya mitigasi terhadap potensi bencana alam. Jadi di sini tuh di Indonesia banyaknya konektivitas itu kan tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan itu dampaknya negatifnya juga banyak, tetapi juga terdapat dampak yang positif juga. Yang pertama itu konektivitas antar ruang dan dampaknya terhadap lingkungan. Kira-kira menurut kalian konektivitas antar ruang itu seperti apa? Ada yang tahu? Konektivitas antar ruang. Konektivitas antar ruang. Yang kalian tahu tentang konektivitas antar ruang. Apa? Konektivitas antar ruang. Bisa dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi, yang awal tadi. Hubungan antara satu wilayah dengan wilayah. Contohnya seperti apa, Mbak? Perdagangan. Bisa. Lalu apa lagi?
sih? Paket. Iya. Tidak pakai. Paket bisa. Oh iya, Pak. Jadi jawaban teman-teman tuh benar bahwa konektivitas manusia itu hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain yang memungkinkan terjadinya perpindahan bukti manusia juga bisa, barang juga bisa, jasa juga bisa, maupun informasi. Nah, konektivitas ini muncul karena setiap wilayah itu memiliki potensi alam yang berbeda-beda untuk kebutuhan hidup juga berbeda. Nah, di sini saya menuliskan contoh itu daerah pedesaan kan kebanyakan potensinya pertanian ya, agar hasil dari pertanian ini bisa sampai pada pasar yang ada di kota, maka dibutuhkan sistem transportasi dan komunikasi. Jadi ini konektivitas antar luar ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Sangat berdampingan bisa dengan konektivitas ini. Nah, konektivitas antar luar itu jadi dua, ada secara fisik dan secara non fisik. Kira-kira yang secara fisik itu seperti apa? Dan yang tampak Apa ya? Streaming. itu non fisik maksudnya. Kalau yang fisik seperti kayak jembatan, hubungan antar wilayah gitu. Seradu. Ya, bisa termasuk konektivitas yang fisik. Ya, yang non fisik itu contohnya seperti kayak internet itu kan Streaming. tampak gitu, tapi juga masuk pada konektivitas bisa menghubungkan kita dengan yang di. Nah, lalu kira-kira apa keterkaitan antara interaksi dengan konektivitas antar luar? Kira-kira hubungannya itu seperti apa? Apakah saling berhubungan atau tidak? Sangat berhubungan. Ya, Karena satu wilayah dengan wilayah lain itu pasti berinteraksi. Ya, jadi interaksi ini kan yang kita lakukan sehari-hari ya. Jadi interaksi ini sangat berhubungan dengan konektivitas karena interaksi terjadi karena adanya konektivitas yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Tadi sudah saya bilang bahwa konektivitas ini pasti berdampak pada baik itu sisi positif maupun negatif. Nah, kita bahas yang sisi positifnya dulu. Yang pertama itu ada pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pembangunan antar wilayah ini seperti wilayah terpencil seperti Papua itu kan sudah adanya akses-akses terhadap pembangunan maupun yang lain. Nah, dampak positif yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika konektivitas itu baik maupun tinggi, pasti seperti lowongan pekerjaan itu akan banyak, maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini contoh-contoh dari dampak negatif seperti pembukaan lahan maupun pembukaan lahan seperti yang dulunya hutan maupun pertanian bisa berubah menjadi lahan yang dibangun-bangun seperti pabrik maupun hotel, ya itu bisa. Nah, itu juga akan membuat dampak negatif bagi lingkungan, seperti kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur dan alih fungsi lahan dan urbanisasi berlebihan seperti yang disebutkan Mbak Vina tadi, dan ketimpangan wilayah. Nah, kira-kira di lingkungan kita yang bisa menyebabkan kerusakan itu apa? Seperti apa? Contohnya yang kita sering kita lihat tentang kerusakan lingkungan dari yang dulunya lahan bisa menjadi apa? Yang kalian lihat di sekitar kita aja. Tidak usah jauh-jauh di Malang sini kan kita pasti kalau di gedung D itu kan lewat sekitarannya itu kan dibangun kos-kosan, itu kan dulunya pasti lahan yang kosong. Orang berbondong-bondong untuk
membangun itu untuk sebuah kos-kosan. Nah, itu juga bisa dampaknya itu negatif bagi lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik. Dari sini paham? Paham sedikit. Lanjut, materi yang kedua. Poin yang kedua itu tentang aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Aktivitas manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan. Namun, seringkali menyebabkan perubahan besar terhadap lingkungan. Sedangkan perubahan lingkungan itu kan bergesernya alam dari keadaan semula akibat faktor alam maupun kegiatan manusia. Nah, jenis-jenis manusia yang mempengaruhi lingkungan bisa dilihat di gambar ini ya. Ini seperti yang pertama itu ada kegiatan pertanian dan perkebunan. Seperti contohnya yang dulunya ada pertanian dan perkebunan bisa dialihkan fungsi menjadi baik itu pabrik maupun pembangunan yang lain. Kegiatan industri seperti ini, pembangunan pabrik. Terus kegiatan transportasi. Ketika banyaknya kegiatan transportasi, pasti banyaknya juga polusi udara yang disinfektan. Nah, ini juga aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Yang kelima itu ada kegiatan permukiman dan urbanisasi, yaitu ketika seseorang itu tidak betah di desa itu pasti akan berpindah ke kota lain. Dampaknya itu seperti apa? Nah, dampaknya itu bisa dilihat dari alam maupun terhadap dari sosial ekonomi. Nah, yang dari alam itu seperti pemanasan global, perubahan iklimnya yang tidak bisa ditebak, yang awalnya hujan, terus tiba-tiba menjadi panas, maupun awalnya panas langsung berubah menjadi hujan. Nah, itu contohnya dari dampak perubahan lingkungan. Yang kedua, dampak dari kehidupan sosial ekonomi seperti penurunan kesehatan masyarakat bisa dikaitkan dengan kegiatan transportasi di sini. Seperti banyaknya polusi, pasti kan bisa mengganggu pernapasan kita dan juga migrasi lingkungan. Nah, upaya. Jadi semua aktivitas itu bisa dicegah dengan upaya pelestarian lingkungan. Nah, agar keseimbangan alam tetap terjaga, maka perlu upaya pelestarian dari berbagai pihak. Di antaranya dimulai dari individu kita sendiri, terus oleh masyarakat dan juga pemerintah. Jadi semuanya harus ikut dalam berpartisipasi upaya pelestarian lingkungan. Contoh dari upaya pelestarian dari kita sendiri itu seperti apa? Jadi itu semuanya itu harus dari kita sendiri dulu, seperti menanam pohon, terus menjaga ruang yang hijau dan menghemat energi air dan listrik. Terus setelah dari diri kita, ada juga upaya oleh masyarakat seperti gerakan kebersihan lingkungan. Di daerah kalian biasanya kan ada kerja bakti desa ya, untuk membersihkan di pinggir jalan ataupun yang lain. Ya, itu contoh dari upaya pelestarian lingkungan. Nah, ini yang sangat baik ya, program bank sampah dan daur ulang. Di desa kalian itu ada nggak yang awalnya sampah seperti kopi, plastik kopi itu bisa menjadi bahan kerajinan? Ada nggak? Ada. Itu dijual atau untuk hiasan saja, Pak? Hiasan. Dibuang. Bisa dijadikan tas, bisa dijadikan tempat-tempat gitu. Berarti nggak dijual di rumah kalian? Tidak. Jadi kalau di rumah saya itu cuma beberapa orang saja yang mau untuk membuat kayak gini. Jadi yang sampah yang ada di tempat itu biasanya dibeli sama salah satu orang itu dan dijadikan sebagai kayak tas. Nah, ini
sama orangnya itu dijual, dan kadang juga orang yang ini tuh diundang kemana-mana untuk mengajarkan kayak gini. Jadi di rumah saya tuh masih terbatas yang bisa mengolah sampah kayak gini. Jadi itu sangat baik sekali untuk pelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu dari pemerintah. Nah, pemerintah juga harus ikut berperan di sini dalam penegakan hukum lingkungan maupun program reboisasi dan konservasi alam. Nah, yang ketiga yaitu ada mitigasi dan adaptasi terhadap potensi bencana alam. Kalian sudah tahu kan ya mitigasi itu apa? Tahu. Apa Mbak Ufa? Oh ya, benar. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Ufa tadi, bahwa mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko dan dampak akibat bencana, baik melalui tindakan fisik maupun non fisik sebelum terjadinya bencana. Di sini ada dua mitigasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama mitigasi struktural. Yang kedua mitigasi non struktural, itu melahirkan kebijakan pendidikan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti apa? Sosialisasi. Ya bisa. Selain itu, selain sosialisasi. Oh, jadi ini untuk meningkatkan kesadaran yang non struktural itu. Ketika materi sudah tersampaikan, untuk menambah pemahaman kalian, saya ada suatu masalah yang akan kalian analisis. Di sini ada tiga kelompok yang akan membahas ini semua. Ya, nanti saya bacakan kalau nggak kelihatan. Tiga kelompok, dibagi tiga kelompok. Nah, jadi sudah tahu ya kelompoknya. Ini saya bacakan dulu. Yang pertama yaitu kelompok pertama ini tentang kereta cepat antar yang Jakarta Bandung. Itu adalah itu pasti. Yang kedua itu tentang kota yang semakin banyak dibangunnya gedung maupun perumahan. Nah, yang ketiga, yang belakang itu yang kemarin belum lama itu terjadi banjir di kawasan Jakarta Selatan. Nah, apa yang kalian cari itu menganalisis tentang mengapa masalah tersebut itu bisa menimbulkan pengaruh pada lingkungan dan sosial. Yang kedua, apa saja dampak yang muncul, dan yang ketiga itu bagaimana hubungan antara peningkatan konektivitas dan perubahan lingkungan tadi, serta solusi yang bisa digunakan untuk masalah tersebut. Saya beri waktu 10 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Kita jawab. Apakah ada kesulitan dari yang tidak? Bapak satu sudah apa belum? Belum. Bapak dua sudah belum? Bapak tiga belum? Apakah kalian sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Kalau sudah, analisisnya bisa dikirim di grup dan nanti saya tampilkan di sini. Sudah dikirim? Sudah. Siapa dulu yang mau maju? Bapia.
kawasan yang seperti Kamang dan Mapang masih bisa mengalami banjir meskipun memiliki infrastruktur yang baik. Nah, banjir di kawasan elit ini tetap bisa terjadi karena pembangunan di era tersebut tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, daya tampung air alami. Banyak lahan resapan air yang sudah menjadi area kembang dan pembangunan permanen sehingga air hujan tidak dapat meresap ke sana. Nah, yang kedua itu apa sih dampaknya munculnya akibat banjir terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? Dampak di lingkungan itu adalah kerusakan ekosistem dan sungai karena tertimbun limbah dan sampah akibat banjir. Yang kedua, menurunnya kualitas tanah air dan memicu penyakit. Yang ketiga, meningkatkan resiko erosi dan distribusi sungai. Nah, yang ketiga, bagaimana hubungan antara peningkatan konversi antar ruang dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Peningkatan ini konversi antar ruang seperti pembangunan perumahan mewah, jalan dan fasilitas modern di wilayah perkotaan memang berdapat mobilitas dan perubahan ekonomi. Yang keempat, solusinya yaitu meningkatkan darah rempah air melalui pembangunan tanah kota, ruang terbuka dan Polri. Yang kedua yaitu melakukan kualitas perawatan sungai secara berkala agar aliran sungai tetap lancar. Nah, kesimpulannya itu banjir di kawasan elit seperti Kamang dan Mapang membuktikan bahwa kemajuan infrastruktur tidak menjamin bebas dari bencana. Jika keseimbangan di lingkungan diabaikan, oleh karena itu pembangunan bangsa harus disertai kesadaran ekologis dan mitigasi bencana agar kehidupan masyarakat tetap aman dan berkelanjutan. Terima kasih kepada Mbak Pia telah menyampaikan analisis masalahnya. Nah, jadi dari ketiga tadi itu kan banyaknya solusi yang bisa diberikan maupun dampak-dampak yang terjadi akibat kebanyakan dari perubahan lingkungan tadi. Karena analisisnya kalian sudah selesai semua, kita simpulkan pada materi pada pagi hari ini apa yang sudah kalian dapat pada pagi hari ini. Bisa menyimpulkan yang sudah dari 3 poin tadi apa yang sudah kalian bisa terima. Karena kan tadi ada tujuan pembelajaran, kalian harus bisa memahami dari ketiga poin tersebut. Mbak Tina bisa menyimpulkan? Konektivitas antar ruang adalah sebuah interaksi yang biasa dilakukan oleh dua orang atau dua negara atau dua desa wilayah seperti itu untuk melakukan perdagangan ataupun komunikasi dengan membawa dampak positif bagi semuanya. Ya. Sudah. Ya, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Tina bahwa pembelajaran pagi ini kita bisa mendapatkan 3 poin. Yang pertama itu konektivitas antar ruang, di mana mulai transportasi, perdagangan maupun komunikasi membawa dampak yang positif, tetapi selain itu juga membawa dampak yang negatif. Yang kedua ada konektivitas manusia yang berlebihan dan menggunakan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang ketiga, karena negara Indonesia ini negara yang rawan bencana, maka kita harus bisa mitigasi masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.